Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nadilah, NIM 2488201037. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah menyimak dan memirsa. Dosen pengampu Bapak Unes MPD. Materi pokok adalah tujuan dan cakupan suasana menyimak. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan menyimak secara lebih mendalam. Yang pertama, memperoleh informasi. Menyimak membantu pendengar menangkap isi pembicaraan atau informasi yang disampaikan secara lisan. Ini penting dalam kegiatan sehari-hari, pembelajaran, ataupun kegiatan profesional. Contohnya, murid menyimak penjelasan guru tentang materi pelajaran untuk memahami isi dan mencatat poin penting. Yang kedua, memahami makna pesan secara mendalam. Menyimak tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga menangkap maksud, emosi, nada bicara, serta tujuan komunikatif pembicara. Contohnya, seseorang menyimak pidato untuk menangkap pesan moral atau tujuan persuasifnya. Yang ketiga, menanggapi secara tepat. Tujuan menyimak adalah agar pendengar dapat memberikan tanggapan yang sesuai, baik berupa lisan, tulisan, ataupun tindakan. Contohnya, menjawab pertanyaan setelah mendengarkan berita atau instruksi. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan berbahasa lain. Menyimak merupakan dasar dari keterampilan berbahasa lain seperti berbicara, membaca, dan menulis. Dengan menyimak, seseorang bisa menyerap struktur bahasa, kosakata, dan gaya berbicara. Contohnya, menyimak percakapan dalam bahasa asing untuk belajar pengucapan dan tata bahasa. Dan yang kelima, menilai atau mengevaluasi isi pembicaraan. Melalui kegiatan menyimak, pendengar bisa menilai keakuratan, logika, dan kebenaran dari informasi yang disampaikan. Contohnya, menilai opini seseorang dalam debat ataupun diskusi. Dan yang kedua, cakupan suasana menyimak. Cakupan suasana menyimak meliputi berbagai konteks atau situasi yang memengaruhi cara kita menyimak. Berikut beberapa cakupannya. Yang pertama, suasana akademik. Menyimak dalam proses belajar mengajar, seminar, kuliah, atau presentasi. Menurut konsentrasi tinggi dan pemahaman konsep. Contohnya, menyimak dosen saat menjelaskan teori ekonomi di kelas. Dan yang kedua, suasana sosial. Menyimak dalam percakapan santai antar teman, diskusi kelompok, atau interaksi sehari-hari. Lebih bebas dan spontan, tetapi tetap memerlukan pemahaman konteks. Contohnya seperti ini. Mendengarkan curhatan teman dan memberi tanggapan yang empatik. Dan yang ketiga, suasana profesional. Suasana profesional terjadi dalam lingkungan kerja seperti rapat, wawancara, atau pelatihan.
Menyimak digunakan untuk mengambil keputusan, mencatat poin penting, dan merespons secara profesional. Contohnya, mendengarkan pemaparan manajer saat rapat proyek. Yang keempat, suasana rekreatif atau hiburan. Menyimak dilakukan untuk menikmati, menghibur diri, atau mengisi waktu luang. Tidak terlalu formal, tapi bisa juga mengandung pesan moral atau nilai estetika. Contohnya, menyimak dongeng, menonton film, atau mendengarkan musik dan podcast. Dan yang kelima, media dan teknologi. Menyimpan melalui media elektronik, TV, radio, YouTube, podcast, audiobook, dan lainnya. Mengharuskan kemampuan menyimak dalam berbagai format suara dan gaya penyampaian. Contohnya, menyimak siaran berita di radio untuk mengetahui perkembangan terbaru. Cukup penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.